Ada benda jatuh. Berhasil. Berhasil. Kamu siapa? Siapa nama kamu? Yuk, kasih nama yuk. Mariam. Mariam, kamu yang ada di sini? Kamu yang ada di sini, Mariam? Tapi lu sadar nggak? Saya tinggal di sini. Damn. Villa angker yang berada di Bogor ditemukan sosok yang bernama Mariam. Di situ ada objek yang tertangkap melalui SLS. Dan objek itu besar banget, Mas. Satu pintu. Wah, besar banget, men, objek, men. Terus mereka itu mendapatkan sosok wanita itu sesuai persis apa yang ada di stickman di mana aku pas buka SLS di kamar mandi. Oke. Foto dari entitas yang ada terdapat melalui dari jepretannya si Dika, Ghost Ranger. Dia mendapatkan sosok wanita yang ada di dalam kamar mandi. Halo Sobun, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber. Dia adalah seorang ghoster yang akan menceritakan tentang penelusurannya pada saat dia datang ke sebuah villa. Dan langsung aja kita gas kenalan. Bang Ardi, Hai, gimana kabarnya? Baik, Sehat baik, nih? sehat, alhamdulillah. Ini dari mana nih? Kayaknya santai banget nih. Dari rumah ke sini. Sengaja? Sengaja. Masih di situ rumah? Masih dong, masih di situ. Nggak ada rencana pindah? Jangan, udah betah di situ. Di situ. Oke, kita pesan minum dulu ya. Boleh? Oke, Mbak. Nih Bang, kita tuh punya menu sajen Jalan Buntu. Mau minum apa? Aku pengen minum kopi hitam nyipelet. Oh, iya, Buset, iya, iya. apaan tuh nyipelet? Cobain nanti. Cobain ya. Oke. Boleh, Kalau saya air putih aja. Oke. Terima kasih. Bang Andi, saya tuh ternyata baru tahu nih. Ghoster ya? Ya, ya. Ghoster. Ini selama bikin konten gitu ya, kan penelusuran ya. Emang tujuannya apa sih? Tujuanku menginvestigasi satu lokasi yang menurut informasi dari warga itu adalah urban legend atau terdapat sebuah misteri yang di dalamnya belum terpecahkan. Oh. Terus kenapa pakai spirit box? Karena spirit box itu adalah alat yang aku gunain pertama kali dan itu work buat penelusuran. Itu bisa dibandingkan dengan penelusuran aku sebelumnya tanpa menggunakan spirit box, cuman interview lokasi dan dapat spirit box itu menjadi nilai tambah buat investigasi di satu lokasi. Oke. Selama pakai spirit box ini, berapa persentase nih keberhasilan dengan alat ini? 80%. Serius? Serius. Mas Dani bisa tonton YouTube-ku deh nanti. Boleh. Iya, iya. Nah, ada nggak lokasi yang Bang Ardi itu selama penelusuran nih tetap masih misteri nih? Ada. Apa tuh? Villa Mala Bogor. Villa? Villa Mala Bogor. Oh, oke. Nah, sekarang mau cerita tentang apa nih? Tentang Villa Mala Bogor. Oh, yang ini? Iya, yang ini. Oh, serius yang Iya, ini? iya. Karena di situ masih ada misteri yang belum bisa terpecahkan. Siapa sosok itu? Oke. Nah, Iya. kita lanjut setelah ada minuman ya. Oke. Nah, Sobat Buntu nih, yang buat kalian yang penasaran banget dengan ceritanya dari Bang Ardi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah ini dia. Tadi penasaran kan ya? Penasaran? Nih, cobain. Pokoknya Iya. beda aja. Hitamnya bukan hitam sembarang hitam. Bukan sembarang hitam ya. Makasih Mbak. Waduh, makasih loh Mbak. Ayo dicobain. Oh, cobain ya? Iya. Set deh. Dijamin gini-gini nih.
Wih, rasanya emang melet banget sih. Iya beda ya? Iya, beda-beda, Pak. Bener kan? Iya, iya. Tahu nggak bedanya Nyipelet. apa? Apa tuh bedanya? Nah, nanti. Oh, nanti. Kasih ada Bapak. Bang Aldi, Ya, kan tadi dibilang masih misteri nih lokasi benar. ini ya. Mm-mm. Pengen tahu nih, emang awal mula penelusuran itu tahun berapa nih? Aku penelusuran itu tahun 2025 ini. Oh, Masih baru banget sih, bulan Juni lah. oke. Jadi lengkapnya seperti apa nih? Iya, untuk awal cerita ini bermula, aku mempunyai seorang teman ghoster bernama Duval. Oh, Dia merekomendasikan tempat yang dimana itu emang terpencil dan bukan terpencil ya, kayak tempatnya jauh dari jauh dari warga gitu. Jadi emang di situ tempatnya itu minim penerangan, jauh dari warga, dan ya emang di situ yang aku dapat informasi dari beberapa orang kalau di situ sering banyak kecelakaan. oh, Gitu. Jadi awal mula dari situ. Terus si Duval ini bilang, "Men, ada lokasi nih, yuk explore," gitu. Aku nggak tahu kenapa dia ngajak ke situ. Kemungkinan besar karena posisinya kan rumah itu tepat banget di pinggir jalan, Mas Dani. Dan itu pas aku sampai ke sana untuk mapping, kan biasanya sebelum kita eksplorasi kita selalu mapping ya. Itu kita ngelihat lokasi, terus kita mapping, oh lokasinya seperti ini. Dan itu rimbun banget. Rimbun, udah pohon-pohonnya itu udah tinggi banget lah. Sampai kelihatan cuman bagian tengahnya rumah aja. Karena saking rimbunnya itu rumah. Itu aku di sore hari gitu. Di sore hari sebelum maghrib ceritanya itu. Dan aku mendapatkan foto-foto juga, aku foto dan dapetin, oh ini rumahnya gitu. Sebagai dokumentasi kan. Aku masuk ke dalam dan melihat mapping keseluruhan rumah itu ternyata wah gitu. Tapi belum masuk ke dalam rumah. Masih daerah luar karena kita mikirnya takutnya ular ya, karena udah rimbun. Terus ya kalau rimbun kan kebanyakan ular bersemayam di situ takutnya. Yang kita takutin adalah reptil sih. Tapi untuk keamanan kita udah aman pakai boot kalau setiap eksplorasi kan. oke. Jadi rencana aku pengen konten di situ awalnya. Dan kita keluar lagi setelah itu. Setelah itu kita keluar, terus kita cari perizinan. Nah, kita cari perizinan, ternyata di sebelah rumah itu ada kayak sekolahan. Di situ ada security yang menjaga lingkungan situ. Oke. Aku sempat nanya sama security, "Misi Pak, Bapak tahu nggak yang punya rumah ini kemana Pak?" Udah lama pergi katanya. Setelah suaminya meninggal. Oh. Gitu. Setelah suaminya meninggal, anak dan ibu ini pergi, nggak tahu kemana, gitu. Terus saya izinnya kemana Pak ya? Saya tertarik buat izin bikin video rumah ini. Kalau saya kan penelusuran ya Pak ya, buat menggali informasi, barangkali di sini ada gangguan-gangguan gaib. Karena saya mempunyai alat yang bisa berkomunikasi sama mereka, yang dipercaya berkomunikasi sama mereka kan. Oh begitu Mas, yaudah nggak apa-apa Mas. Oh yaudah, jadi kita minta izin nih ke siapa nih Pak? Nggak apa-apa, langsung sama saya aja gitu katanya. Oh yaudah kalau begitu kan. Akhirnya kita memutuskan, kita cek lagi yuk dalam gimana. Itu kita nunggu tuh. Itu kan sebelum ini ya, sebelum maghrib kita awal masuk itu. Nah kita menunggu selesai maghrib, agak gelap, buat memastikan bahwa rumah itu besar. Kelihatannya besar Mas Dani. Pas setelah maghrib udah gelap gulita, di situ minim banget penerangan, dan aku mendapatkan obrolan dari security itu bahwa di situ sering banget terjadi kecelakaan. Oh, maksudnya di dalam? Bukan, di pinggir jalannya. Oke. Tepat di depan rumah itu. Jadi di depan rumah itu tuh ada sebuah bangunan tua juga. Itu sekolahan tahun 80 atau 90 terbengkalai, sekolah non-Islam. Jadi
sudah bisa jadi ya dari gelapnya jalan bisa jadi ngelihat ada kucing jatuh gitu. Banyak terjadi kecelakaan di situ. Entah itu siang, entah itu malam, tengah malam, pagi hari. Itu yang saya dapat dari laporan dari security itu. Oh begitu Pak, banyak banget. Iya, banyak banget kejadian. Kadang tengah malam minta tolong. Saya pikir kuntilanak. Ternyata ibu-ibu yang jatuh di situ. Oh begitu. Oh yaudah. Saking penasarannya, saking excitednya aku buat eksplorasi. Yaudah, kita jalan sama Kang Duval. Ayo men, jalan men. Peralatan tempur udah siap. Senter udah di tangan. Terus aku tertarik dengan gedung sebelah kanan sebelum ke rumah ini. Di depan rumah itu ada sebuah sekolahan yang cukup lama terbengkalai sekitar tahun 80 atau 90 yang menurut informasi yang aku dapat dari bapak itu. Nah, setelah itu aku coba, men, kita coba lihat dulu yuk. Kita mapping di sini nih, kita belum mapping nih di sini. Barangkali bisa dieksplor gitu kan. Nah, akhirnya kita nyoba masuk, senterin tuh. Wah, itu udah udah rimbun. Terus aku nyenterin. Di satu momen dimana dari satu ruangan itu tiba-tiba ada keluar seorang laki-laki, bapak-bapak, pakai baju putih, pakai celana hitam. Dia masuk, aku senterin dong. Men, lihat men. Itu orang bukan? Soalnya dia tuh posisi gelap. Bayangin Mas Dani, di satu lokasi bangunan terbengkalai, dia nggak mau pakai senter apapun tanpa cahaya. Dia cuma nyelonong terus masuk lagi ke ruangan sebelah. Men, itu manusia bukan men? Feeling kita atau logika kita adalah kalau orang di center itu pasti nengok. Siapa sih nyenter gue? Kan gitu ya. Kita center itu nggak nengok sama sekali mas. Ngelengos aja. Jadi dia jalan dari ruangan terus masuk lagi ke ruangan sebelah. Damn, siapa itu men? Yang kita takutin satu, orang jahat. Takutnya. Udahlah, nggak usah kesini. Kita mapping yang sebelah aja. Akhirnya kita keluar dari situ. Setelah itu lihat, gue masih penasaran nih. Itu siapa? Orang atau bukan? Kita balik lagi tuh ke mana? Ke sekolahan. Bisa Pak? Di sekolahan ada yang nempatin nggak ya? Ada mas katanya. Kalau nggak salah orang ODGJ. Tapi dia tuh pakaiannya bajunya compang-camping, warnanya hitam. Lah itu yang saya lihat baju putih mas. Terus aku tanya gini, Pak, itu yang saya lihat itu orangnya pakai baju putih. Apakah orang itu? Dia mah nggak pernah pakai baju putih. Pakainya bajunya hitam itu juga nggak ganti-ganti katanya. Damn, yang gue lihat apa men? Ya kan, masih tanda tanya tuh. Yaudah akhirnya nggak jadi deh. Udah nggak usah dipikirin itu. Kita mapping aja di dalam. Niatnya awalnya pengen ngevlog di situ, di rumah itu, Villa Mala ini. Masuk ke dalam, buka pagar. Wah itu auranya udah beda banget mas. Auranya itu masuk tuh udah merinding kan. Damn, merinding banget ini, gila. Gimana nih kita cari kayu deh. Karena posisinya kan kita nggak bawa golok, nggak bawa apa buat buka jalur. Karena posisinya itu rimbun banget. Sedangkala yang tadi kita mau masuk di sore hari itu udah sendakala. Tanggung banget kan, kata orang dulu nggak boleh penelusuran di sendakala gitu, karena banyak nanti ada terjadi sesuatu yang enggak katanya. Ya udah, akhirnya kita memutuskan setelah maghrib gitu ceritanya. Ya udah, akhirnya kita cari kayu panjang, buka jalur sampai ke belakang, sampai akhirnya aku nemuin kayak sebuah ruangan ke belakang. Di ruang belakang itu ada 2 lantai. Tangganya udah lumayan rapuh kalau aku bilang, karena tangganya tangga kayu Mas Dani. Jadi 2 rumah ini berdempetan dengan yang satu bangunannya ornamen Belanda punya, dan satunya itu kayu. Jadi dempet dia itu, jadi dua lokasi jatuhnya. Nah, aku bagian ke belakang dulu nih cari tahu. Nah di situ aku nemuin kayak
buku cerita anak-anak gitu udah mulai kelihatan, oh ini ada anak kecil nih kayaknya di sini gitu kan. Terus ada apa namanya, ada koper di situ, terus ada boneka 2 biji juga aku ingetnya. Terus aku coba explore tuh ke bagian atas. Posisi awalnya itu masih tergembok di situ. Gembok tuh digembok. Akhirnya yaudah, akhirnya aku turun, nggak jadi dong, karena nggak bisa diakses pada saat itu. Terus aku lihat, yaudah men, kita langsung ke depan aja, rumah depan. Jadi di belakang itu tuh sebenarnya ada pintu masuk buat menuju ruang depan, cuman nggak bisa karena dikunci kan. Akhirnya kita nyoba buka jalur buat menuju lokasi yang di depan. Setelah sampai di depan, kita susah payah buat ngebuka jalur karena saking lebetnya dan tingginya rumput gitu kan. Kita berhati-hati karena takutnya ada reptil malam hari kan. Yaudah akhirnya kita sampailah di sebuah ruangan depan itu. Ternyata ruangan itu cuma sepetak Mas Dani. Oh. Sepetak dan ada ada kayak tangga, terus di tangganya itu cuman ya kalau nggak salah 1,5 meter lah buat nyantai duduk-duduk aja. Jadi itu kalau bisa dibilang villa bukan villa, rumah bukan rumah, karena nggak mempunyai kamar. Cuman ada 1 kamar mandi di situ tengah. Nah setelah itu aku lihat, wah jelek men lokasinya, gitu kata si Duval kan. Iya sih, cuman sepetak begini kayaknya durasi kayaknya nggak bakal bisa lama nih men, gitu kan. Tapi aku nggak kepikiran bakalan ada investigasi pakai spirit box itu awalnya. Setelah itu, yaudahlah kita cari lokasi lain gitu. Akhirnya nggak jadi untuk malam pertama tuh di situ, nggak jadi. Terus setelah beberapa hari kemudian, aku kepikiran rumah itu, kenapa nggak gue kontenin aja ya, gitu kan? Mungkin aja gue mendapatkan entitas yang bisa diajak ngobrol di situ. Toh buat apa punya spirit box mahal-mahal tapi nggak bisa dimanfaatin kan gitu. Fungsinya spirit box itu kan diciptakan buat menangkap gelombang elektromagnetik yang dimanipulasi sama hantu-hantu biar bisa masuk komunikasi sama kita kan. Ya udahlah, aku atur jadwal pada saat itu. Men, kita explore di rumah Villa Mala yuk, gue bilang gitu. Boleh malam ini? Ya, ayo malam ini. Akhirnya aku ke sana malam ini, terus ketemu bapak itu. Pak, balik lagi Pak. Oh iya, mau ke situ lagi? Iya, yaudah sana katanya. Yaudah, kita parkir. Udah, aku awalnya ngambil opening di situ. Sama auranya pun kalau malam hari itu beda di situ. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 8, jam 9 malam. Karena ya namanya entitas itu, kalau menurut pribadi saya ya Mas ya, entitas itu bukan hanya di malam hari, di siang hari pun ada gitu loh. Jadi nggak mensesuaikan jadwal jam berapa. Nah, jadi jam 8 posisi tepat, terus aku langsung ngambil take on, ayo opening sama itu menuju lokasi. Sampai di depan lokasi, kita opening. Halo The Hunters, balik lagi bersama gua Ardi dan gua ditemenin lagi sama Kang Duval. Kita ceritain kalau dalamnya seperti apa. Dan pada saat itu aku anehnya adalah kok rumput di depan sudah pada ditebas. Feelingku adalah ada orang yang masuk ke sini, dia mencari rumput. Gitu, karena udah mulai habis itu rumputnya, nggak setinggi pertama aku explore buka jalur. Itu di depan sudah mulai kelihatan, oh ini ada tangganya, terus lewat sini lebih enak gitu kan. Udah men, kita ke belakang dulu men. Nah, cerita sampai belakang, ya udah. Pas aku coba naik ke atas, men kaget kan, itu kemarin masih digembok men. Lah iya, sekarang udah kebuka. Pas kita naik ke atas, ternyata itu habis didongkel rumahnya itu. Kemungkinan besar sih itu kayaknya tukang rumput mencari rumput sekaligus mencari harta karun mungkin. Jadi kemalingan. Iya. Jadi pas aku lihat itu udah didongkel pintu belakangnya. Ini pintu kemarin terkunci cuy. Pas pertama kita kesini. Iya. Iya nggak sih? Yuk coba kita masuk. Coba dulu. Aman kalau naik ke atas ini aman cuy. Serius.
Kita berdua dulu. Kuat cuy. Ini yang ngalih gua dulu. Oh, Itu berat badan gua 80 kilo cuy. beda 10 sama gua. Gua 70. Gua tak berapa nih? Gara-gara ke Bali kemarin, Berat gua badan tambah ya? nambah berat badan gua. Wih, Ini Ayo, Shay. lantai lagi ke atas cuy. coba yuk, coba yuk. Coba. Ini, oh cuy. Oh, limang. Penjarahan cuy. Oke. Biasa nih. Yang kayak gini-gini yang udah pakai gitu. Lu coba bisa naik gak? Gua bawa peralatan nih. Akhirnya aku coba masuk mencari tahu. Karena pertama kali aku ke situ, itu aku kan nggak lihat dalamnya seperti apa. Ternyata dalamnya itu seperti kayak anak kecil disediain kamar, ya kayak begitu. Cuman buat kamar anak kecil doang, tapi 2 lantai. Oh. 2 lantai gitu. Dan aku lihat, oh ternyata konsepnya kayak orang Belanda. Orang bule itu, anaknya kan doyan banget ya kalau tidur di atas pohon. Jadi buat main bersenda gurau apa segala macem lah kan. Oh ternyata begini. Dan akhirnya aku nggak jadi tuh naik ke atas. Karena aku pikirnya udah berdua ya kan, mau naik ke atas dua-duanya takutnya ambruk. Aku suruh Val, lu coba liatin ke kamera ke para penonton supaya ngeliat kondisi di atas itu seperti apa. Oke, dikasih tahu nih kondisinya seperti ini aja ya teman-teman gitu. Akhirnya kita turun lagi. Setelah turun kita langsung menuju ke depan, ruangan depan. Nah, itu pas aku buka pertama kali ke situ tuh aku selalu memakai IMF. IMF itu adalah tester meter yang mendeteksi gelombang elektromagnetik. Bila mana ada gelombang elektromagnetik yang terdapat itu biasanya merah. Dan kalau misalkan netral berarti nggak ada apa-apa di situ. Dari awal aku eksplorasi ngebuka IMF itu, ini tuh netral Mas Dani. Netral semua sampai atas itu netral. Nggak ada pergeseran LED yang buat kalau ada gelombang elektromagnetik yang terdangkap. Itu kita sampai depan pun aku sambil megang IMF, sampai megang kamera begini, sampai jalan sampai depan itu pun nggak ada sama sekali, netral. Tapi auranya beda aja. Nah, pas masuk ke dalam itu kondisinya itu panas bener. Itu ruangan itu kayak udah di sauna berapa derajat Mas. Itu aku cerita kalau ke penonton bahwa keringat itu ngucur. Emang kelihatan banget ngucur. Wah itu panas benar-benar kayak di dalam sauna masuk ke dalam ruangan itu. Dan setelah masuk ke dalam ruangan, aku lihat kelilingin itu netral. Kok netral gitu ya? Ini nggak ada yang bisa gua dapet nih di sini. Harus ada cara lain. Akhirnya aku bakar dupa pada saat itu. Aku kan bawa dupa ya. Aku taruh EMF dan di situ ada kayak botol yang dimana ada ada kayak orang buat kocok ini apa sih namanya, buat ngocok ini arisan. Nah itu ada nomor, aku buka nomor 1. Nah itu, oh ini mah buat arisan men gitu ya. Akhirnya udah terus kita bakar dupanya taruh di atas itu, di atas gelas itu, di dalam gelas dibakar. Itu setelah 5 menit, 5 menit itu aku buka Ovilus, aku berinteraksi di situ, aku bertanya-tanya. Halo, ada yang bisa komunikasi saya di sini? Nah, sebelum itu aku memastikan bahwasannya di sini tuh nggak ada apa-apa. Aku buka SLS kamera. Men, buka SLS dulu men. Pakai iPhone-nya dia. Set. Pas kita ngelihat satu titik pojok di situ ada kamar mandi. Di situ ada stickman warna hijau. Di situ ada objek yang tertangkap melalui SLS. Dan objek itu besar banget mas. Satu pintu. Wah besar banget men objek men. Terus aku pastikan lagi kalau di situ tuh objeknya cuma ada di situ. Aku ke kanan, aku ke kiri, aku pokoknya daerah situ sudah aku pakai SLS itu nggak ada entitas yang tertangkap kecuali salah satu di kamar mandi itu. Di situ aku berpikir bahwa oh ada nih entitas di sini yang bisa diajak komunikasi. Terus aku penasaran, saking penasaran pakai SLS itu, aku sambil ngeliatin tuh
IMF aku itu naik turun di orange, hijau, tapi nggak nyampe merah. Tapi ada pergerakan di IMF itu. Damn, berarti work dengan bakar dupa itu mungkin entah terpanggil dari I don't know. Tapi yang pasti ada sosok yang ada tertangkap melalui SLS di situ. Setelah itu buka Ovilus synchronizing, dan yaudah akhirnya kita ngobrol di situ. Halo, ada yang bisa komunikasi saya di sini? Ada yang mau kalian sampaikan di sini sama saya? Saya nanya gitu. Tiba-tiba pada saat itu ada benda jatuh di depan. Pluk gitu. Naomi Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Siapapun kamu bisa berinteraksi sama kita ada di sini. Cuy. Ada benda jatuh. Berhasil. 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 Lu denger nggak tadi ada benda jatuh? Aku positif tuntutannya. Enggak. Posisinya nih. Lu make sense nggak sih, men? Tadi gue bilang ada benda jatuh, dia lebih langsung berhasil. Terus jatuh. Enggak, itu dia jatuh duluan. Gue bilang ada benda jatuh, berhasil katanya. Persisnya. Itu tidak mudah. Itu nggak mudah. Anjing dijawab. Anjay, coy. Itu nggak mudah ini. Oke, nggak mudah ya. Untuk interaksi sama kita nggak mudah. Iya. Oke. Si Duval ini tidak menyadari kalau ada benda jatuh. Di situ Ovilus ngomong, itu tidak mudah. Damn. Apakah kamu yang melakukan itu? Aku tanya begitu. Itu sangat sulit, dibilangnya gitu. Karena, jadi sulit ya buat berinteraksi sama kita itu emang sulit. Mereka itu kan membutuhkan energi, Mas. Dijawab nggak pertanyaan saya yang di situ? Oh, terjawab. Akhirnya, saya nanya lagi. Saya membutuhkan nama di sini. Siapa kamu? Nama kamu siapa? Gitu, nanya. Nah, di situ posisi si Duval lagi ngebuka ada kayak ijazah SMP atau SD anaknya. Men, mending gak usah disorot, men. Di situ aku dapetin sebuah nama Maryam. Men. Gue dapat nama Maryam, men. Wah, kamu di sini Maryam? Kamu namanya Maryam? Oke. Kamu yang tinggal di sini? Aku tanya begitu. Dijawab. Iya, saya tinggal di sini. Kamu siapa? Siapa nama kamu? Yuk, kasih nama yuk. Maryam, cuy. Maryam. Sebuah nama. Berarti dia, maaf ya, aku bukan, ini non-muslim ya yang punya. Non-muslim. Iya. Non-muslim. Soalnya namanya Maryam. Tapi nggak juga. Mak gue namanya Maryam. Kayaknya kita nggak perlu spill deh, cuy. Iya. Ini kita udah dapat nama di sini namanya Maryam, cuy. Oke. Maryam. Kamu yang ada di sini? Kamu yang ada di sini, Maryam? Tapi lu sadar nggak? Saya tinggal di sini. Damn. Berarti emang benar. Setelah itu, aku tanya lagi, ada sosok lainkah yang bisa berinteraksi sama saya di sini? Aku bilang gitu. Yuk interaksi yuk sama kita di sini. Di sini ada Ardi dan Duval. Dan ada yang bisa kalian sampaikan sama saya di sini? Kebaikan. Jadi ada pesan yang didapat sama saya di situ tentang kebaikan. Kita jalan ke depan, agak ke depan, deket pintu. Terus si Duval bilang, ini ada ini nih, ada kaos kaki anak kecil. Ini kebanyakan anak kecil nih. Di situ Ovilus bilang terkekang. Gitu di situ langsung kayak, ini ada something di sini nih. Ada something di sini. Tapi yang gue heran di sini tuh banyak alat-alat buat anak kecil. Iya kah? Kayak boneka, kaos kaki, kaos kaki. Sorry gue. Tawanan. Hah? Tawanan. Anak kecilnya tawanan gitu maksudnya? Anak kecilnya tawanan. Maksudnya anak kecil tawanan?
Ini Kataku padanya. Tawanan kataku padanya, maksudnya gimana sih coy? ya maksudnya dia tuh ngasih tahu kalau di situ banyak tawanan anak kecil di kata Oke. dia gitu. Tapi yang kita tahu bahwa sini tuh yang punya orang-orang bule kan? Nah, gue udah tahu sendiri sih. Iya sih. Setelah itu Ovilus udah nggak ngomong apa-apa lagi. Aku yang ngobrol, aku tanya, itu nggak ngejawab apa-apa. Udah jawabannya aneh-aneh. Berarti bukan entitas yang udah masuk. Aku matiin Ovilus, aku berinisiatif buat buka spirit box. Spirit box aku nyalain. Di situ emang pas aku nyalain itu sudah mulai aneh spirit boxku juga. Kayak apa ya, posisinya tuh kayak bener-bener kayak habis baterai. Nggak tahu lah, pokoknya scanningnya tuh aneh. Terus pas sudah dihidupin spirit box, aku nanya, siapa kamu? Apa kamu ini Mariam? Apakah benar kamu Mariam? Yuk, kalau emang kamu benar, kamu bisa berinteraksi melalui alat spirit box yang ada di tangan saya pada saat ini. Gitu. Setelah itu, dia tuh kayak ada ngomong, sosok cewek masuk di sini. Ngomong apa gitu, tapi nggak jelas. Dan aku proses editing pun nggak jelas dia ngomong apa. Tapi yang selama 10 menit sampai 15 menit aku menggunakan spirit box itu aku nggak dapet sebuah kata. Tapi aku menjamin yang ngomong itu ada beberapa kata tapi nggak jelas, itu cewek yang didapat. Itu bisa dipastikan itu cewek karena setelah aku yang edit itu kan posisi spirit box yang aku punya itu bukan noise control, bukan ANC. Jadi masih noisy, masih kedengeran jelas. Jadi bila mana kalau misalkan aku investigasi menggunakan spirit box itu, aku selalu menggunakan headset buat memastikan dia ngomong apa. Karena noise-nya bisa aku kurangin, setelah itu aku slow, jadi bisa tahu dia ngomong apa. Gitu. Jadi makanya di video aku biasanya aku ketik nama apa, misalkan dia ngomong apa aku ketikin gitu. Jadi supaya penonton pun tahu apa yang dia sampaikan melalui spirit box itu yang aku dapat melalui editing itu. Gitu. Akhirnya setelah spirit box nggak dapat apa-apa, yaudah akhirnya kita penutupan, terus aku bilang, wah di sini benar-benar panas banget men, beneran panas banget karena posisinya di situ tuh ruangan itu tuh kayak sebenarnya itu pintu selalu terbuka ya, harusnya ada angin yang masuk, tapi di situ panas banget. Nah itu di situ anehnya. Lalu aku keluar. Nah setelah keluar aku tanya sama bapak security, Pak, di sini sebenarnya ada penunggunya nggak sih? Ada mas, cewek. Teng, apa yang aku dapat cewek di situ. Iya kan? Sinkron dong dengan bapak itu. Sebelumnya aku belum nanya tuh kalau penunggunya cewek atau cowok kan. Cewek mas, saya setiap jaga di sini itu selalu diketawain, ada suara ketawa cewek, ada suara nangis. Karena pas banget di belakang posnya itu rumahnya itu. Oke. Jadi apa namanya yang dia dapat cewek, Pak, saya dapat sebuah nama Mariam. Bapak tahu nggak Mariam ini siapa? Wah, saya kurang tahu mas. Yang pastinya saya tahu kalau di sini setiap malam tuh pasti ada wangi-wangian nggak jelas. Dan di situ ada sosok cewek yang ketawa dan sering nangis. Dan apa? Aku juga anehnya, aku lupa ceritain kalau pas pertama aku datang ya, itu bau kamper mayat. Pas pertama datang tuh sama Duval, men, lu nyium bau kamper nggak sih men? Iya men, gua nyium kamper. Ini kamper mayat bukan sih yang buat ditaruh di dalam mayat? Iya ini kamar mayat. Baunya cuma di daerah situ doang, di daerah bapak itu. Pas aku ke sana udah nggak bau. Pas aku balik lagi bau lagi masih. Anehnya di situ sih. Tapi aku nggak ngomong sama bapak itu. Tapi bapak itu ngomong sendiri. Kamu nyium juga ya? Iya pak, bau kamper mayat ini pak. Iya, saya juga nyium.
Tapi kalau memang ada orang yang mau datang mau melakukan kayak gitu, mungkin dia udah tahu. Kata bapaknya begitu. Oke. Dan sinkronisasi antara aku dengan bapak itu dengan cerita itu ternyata agak mengerucut karena yang aku dapat itu adalah sosok wanita yang ada di dalam situ. Lalu aku ngobrol nih sama Ghost Ranger. Nah, setelah itu si Erik bilang, "Men, lokasinya bagus, men. Di mana tuh?" "Ada, lokasi di Bogor," gue bilang gitu kan. "Lo mau?" Mau. Yaudah ayo kita investigasi di sana. Akhirnya aku anterin tuh Ghost Ranger ke sana. Sampai sana Ghost Ranger menginvestigasi lokasi tersebut. Aku nggak bilang kalau ada sosok Mariam lah di situ. Aku nggak bilang apa-apa. Yang penting aku udah kasih video, dia oke dengan lokasi, dia investigasi, Mas. Investigasi ke sana. Terus mereka itu mendapatkan sosok wanita itu sesuai persis apa yang ada di stickman di mana aku pas buka SLS di kamar mandi. Oke. Mas Dika mau lihat nanti ya, kita kasih lihat ke para penonton foto dari entitas yang ada terdapat melalui dari jepretannya si Dika. Ghost Ranger. Dia mendapatkan sosok wanita yang ada di dalam kamar mandi. Nah, yang uniknya lagi, setelah dia selesai penelusuran itu, dia bilang sama si, "Men, lu tahu nggak ada baju anak kecil di lantai 2 di belakang itu berlumuran darah." Damn, gue nggak tahu, men. Tapi di situ emang dapat sebuah kata terkekang. Bisa jadi ini asumsi kita aja. Entah itu anaknya itu mengalami kekerasan entah atau apa dan terkekang di situ, kita masih tanda tanya tuh. Tapi apa yang aku dapat sama Ghost Rangers itu mengerucut tentang rumah itu. Dan aku bilang, "Men, gue dapat di situ namanya Mariam." Nah, di situ Ghost Ranger menemukan kamus bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol. Itu berarti kan emang penunggu yang punya itu orang bule. Bener sesuai prediksi yang aku bilang. Terus aku tanya, "Pak, ini tuh sebenarnya yang punya siapa sih, Pak?" Yaitu ternyata lakinya itu bule antara Spanyol atau Perancis, yang istrinya itu lokal gitu. Jadi kemungkinan besar keturunannya bule kan. Nah, gitu. Jadi apa yang aku dapat sama Ghost Ranger itu mengerucut satu. Damn. SLS aku bilang di situ ada stickman. Dika dapat jepretan bahwa di situ ada sosok. Nah, terus Mariam itu siapa sebenarnya, Mem? Wah, ini kalau nggak salah, kalau gua cari tahu, Mariam itu sebuah nama family name. Oh, nama family name. Oh, bisa jadi sih, men. Soalnya di situ ada kata Nona, ada family name. Jadi gimana nih? Kita nggak tahu. Hunus, apakah itu sosok bernama Mariam? Tapi dia menyampaikan tentang kebaikan. Sampai pesan yang kita dapat itu tentang kebaikan. Jadi setelah investigasi mereka selesai, kita ngobrol panjang lebar tentang sosok Mariam itu, ternyata ya udah sinkronisasinya itu memang benar-benar mengerucut. Kita masih bertanya-tanya siapakah sosok Mariam tersebut dan kenapa dia ada di situ? Nggak ada yang tahu. Karena posisinya kemarin Ghost Ranger cuman nyobain alat-alat baru, dia nggak buka portal di situ. Oh. Kemungkinan besar kalau misalkan dia membuka portal di situ bisa terjawab apa yang mau disampaikan. Ya, alatku kan nggak secanggih mereka ya. Jadi mereka itu mempunyai alat yang lebih canggih gitu. Jadi kemungkinan besar bakal dapat. Tapi maybe next time aku bakal ke situ lagi buat investigasi. Mungkin entah dengan sosok yang sama Mariam di situ atau dengan sosok yang berbeda. Karena entitas itu kan kadang nggak
nggak hanya di satu lokasi aja kan. Jadi kadang mencrok ke sana, ada kadang mencrok ke sini gitu. Dan kemungkinan besar yang di rumah itu sosoknya netral, maksudnya positif. Kalau menurut pandangan pribadiku, karena yang menurut aku yang mengganggu adalah yang di gedung sebelah itu, di seberang. Karena menimbulkan banyak kecelakaan. Tapi asumsiku adalah kalau kecelakaan bisa jadi itu posisi gelap, jalanan nggak tanpa lampu sama sekali, ada binatang lewat, entah itu dia kaget, jatuh, atau apa, ya nggak ada yang tahu. Gitu. Bang Ardi tadi kan bilang ya ada ijazah ya. Iya, ijazah. Tahu nggak itu ijazahnya itu kelas berapa gitu? SD, SMP, atau siapa tahu ijazahnya palsu. Dan itu kebetulan ijazahnya fotokopian. Dan kebetulan yang benar-benar merhatiin itu si Duval. Karena kemarin aku bilang, men, nggak usah di-shot. Karena itu privacy. Karena aku nggak mau nanti rame. Maksudnya ijazahnya di-shoot, wah rame lah. Aku nggak mau begitu. Jadi aku nggak tahu persis nama atau siapa itu ijazah itu, karena kita cuman men ada ijazah, aku langsung bilang mending gak usah di short men. Ya udah akhirnya ditutup sama dia. Gitu sih. Padahal di situ udah ketahuan tuh ada tahunnya kan? Ada tahunnya. Ya kan harusnya. Harusnya. Cuma tahun 19 berapa gitu kan. Dan ketahuan kan si sosok ini tuh usianya berapa gitu. Iya. Jadi nggak tahu nih? Nggak tahu, karena aku bilang sama si Duval, men, mending gak usah di-shot dan gak usah cari tahu tentang apa namanya ini. Karena aku mikirnya dari Spirit Box pun udah dapat nama gitu, udah cukup bagiku. Karena apa yang disampaikan pesan-kesannya itu udah dapat tentang kebaikan. Tapi yang aku pikir adalah siapa sih sosok Maryam ini? Nah, tadi kan sosok Maryam ini berarti kan nama keluarga ya? Iya, family name. Iya, nama keluarga. Marga dong ya? Kayaknya Marga deh itu. Nah, itu temennya sempet nggak ngelihat nama depannya itu apa di ijazah? Dikasih tahu nggak? Misalkan Lisa Maryam atau apa gitu? Di ijazah itu? Iya. Dia sempat nyebutin, cuman aku nggak merhatiin karena aku posisinya sedang megang Ovilus, terus aku ngelihat IMF itu bergerak terus karena jadi buyar lah, maksudnya nggak ngefokusin di situ karena aku ngefokusin apa yang aku tanyain dan dia jawab sama dia pada posisi yang sedang dalam posisi yang sama. Si Duval lagi begitu, dia ngejawab pertanyaan aku, kamu yang ada tinggal di sini? Ya, aku tinggal di sini. Itu yang membuat kita, men, dijawab men sama dia. Akhirnya dia nggak jadi ngutak-atik gitu. Dia langsung ngefokus ke sini gitu. Nah, tadi yang disebut ada baju berlumuran darah. Yang terselip di antara celah-celah di langit-langit yang ditemukan Ghost Ranger. Lihat sendiri nggak? Kebetulan aku nggak ngecek sampai atas karena aku kan tipikalnya tapi Ghost gini. Ranger sendiri memperlihatkan nggak? Iya, ngasih lihat. Kira-kira itu baju umur anak berapa tuh? Umur sekitar 6-7 tahun kemungkinannya. Wah, anak kecil banget tuh. Iya. Itu dari bajunya yang dipegang si Erik kan. Nah, itu men, ini baju berlumuran darah, lu cek, dilempar sama si Dika, si Erik ke Dika. Oh iya men, ini darah bukan? Darah men. Darah kering. Nggak ada yang tahu. Apakah itu ada di situ? Apakah emang dia kecelakaan kepentok sesuatu berdarah di lap-lap di bajunya? Kita nggak ada yang tahu. Masih misteri. Nah, tadi kan ngomongin foto ya. Bisa dikasih tahu nggak, menurut Bang Ardi ini fotonya itu sama nggak dengan yang dimaksud si sosok Maryam ini? Bisa bilang sama. Itu sosoknya, dia itu rambutnya bergelombang dan berdiri tepat apa yang aku dapat stickman itu. Dia berdiri besar dan iya ada rambut terurai tapi bergelombang. Di mukanya pun kelihatan jelas. Tapi kan itu tadi sosoknya kan anak kecil. Bukan, yang Maryam itu yang di kamar mandi. Oh, beda. Beda. Yang sosok anak kecil ini dari Ovilus cuman kata terkekang. Gitu loh.
Jadi yang ditemuin sama Erik itu cuman sebatas baju anak kecil dan beberapa mainan yang aku temuin. Aku masih simpang siur di situ karena apa ya? Entah itu ada cerita tragiskah di situ atau bagaimana, kita nggak tahu. Karena di satu cerita aku kemarin investigasi itu aku menemukan sosok Mariam aja. Tapi di saat Ghost Ranger ke situ, dia ngefoto ada sebuah penampakan di kamar mandi itu sosok Mariam, kemungkinan besar ya. Itu menurut analisisku. Itu sosok Mariam yang ada di ini. Yang anak kecil itu kita nggak tahu. Karena si Erik yang menemukan baju itu. Dikebawahin. Apakah emang ada sosok anak kecil kah di situ? Tapi di situ aku nggak menemukan ada interaksi sosok anak kecil. Di Ovilus itu cuma ada cewek. Oke. Nih dari semua penelusuran yang di rumah ini kan udah di-editing ya suaranya gitu dari Spirit Box itu. Iya. Kalau di runut tuh pesannya apa? Kalau pesannya tentang kebaikan aja sih. Kata-katanya apa aja? Dari Ovilus aku cuma tanya, ada pesan yang mau kalian sampaikan nggak? Kebaikan, just it. Itu aja. Itu aja. Kebaikan itu kan konotasinya banyak, Mas. Yeah. Kita harus banyak melakukan kebaikan di mana-mana, entah itu aku mengirimkan doa di situ kepada mereka yang ada di situ, itu sebuah kebaikan dong. Atau ya sesuatu yang menurut mereka baik lah. Iya, iya kan? Ya, mungkin jangan cuma penelusuran aja, dibersihin ke tempatnya. Iya, gitu bisa kan. jadi sih. Iya. Pokoknya kesan yang aku dapat ya pesannya di situ ya cuma kebaikan, tentang kebaikan. Bang Andi kan tadi cerita juga tentang kecelakaan di depannya itu kan ya. Oke. Tanya nggak sama security, sebab-sebabnya itu kecelakaan tuh ada yang pernah bilang nggak ngelihat satu sosok terus dia kecelakaan gitu? Kalau ngelihat satu sosok sih enggak ya, tapi kebanyakan ngelihat kayak ada binatang lewat dia kaget, terus ada yang ngantuk kaget, ngelihat ada yang lewat, maksudnya binatang ya. Binatang yang lewat dia kaget, buang setir ke kanan, setir ke kiri gitu. Tapi ini security orang lama apa orang baru? Orang lama, udah lama dia di situ. Tahu banget berarti. Tahu banget. Orang dia sampai tahu tuh rumah tahun 80-90 sekolahan itu udah terbengkalai. Ya kan berarti orang lama. Nah, buat Sobat Buntu nih, yang pernah dengar atau yang tahu informasi tentang bangunan atau yang diceritakan oleh Bang Ardi ini, apa rumah Mariam? Kalau aku bilang Villa Mala. Villa Mala. Villa Mala. Nah, pokoknya buat kalian yang tahu informasinya silahkan isi komentar. Oke. Bang Ardi, siap. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Berarti ini kontennya itu nama channelnya apa? Spirit Hunter Indonesia. Spirit Hunter Indonesia. Kenapa bisa ngambil nama itu? Karena pemburu hantu. Iya, sama kayak yang orang-orang lain lah. Maksudnya aku kan berburu hantu, jadi Indonesia itu ya aku stay-nya di Indonesia, bukan di luar negeri. Jadi Spirit Hunter Indonesia. Nah gitu. Nah, apa nih yang didapat dari penelusuran ini tuh? Kenyamanan apa gimana? Awalnya karena hobi ya, hobi bercampur dengan keingintahuan tentang sejarah urban legend ataupun tempat-tempat terbengkalai yang sekiranya ada entitas yang mengganggu warga atau tempat-tempat yang sekiranya disinyalir berhantu, itu bakal ke situ. Oke. Kasih unjuk dong alatnya, boleh nggak? Boleh. Pengen tahu nih, kan saya belum pernah nih. Boleh. Iya, jadi ini adalah alat yang aku biasa pakai buat investigasi, Mas. Coba Bang, saya kasih unjuk ya. Itu Spirit Box. Oke, ini Spirit Box. Iya, itu Spirit Box. Coba pengen tahu dijelasin kayak gimana nih. Spirit Box itu adalah fungsinya adalah dia melakukan scanning radio, tapi dengan frekuensi cepat. Jadi bisa ref atau nge-rewind. Jadi dia bisa sekalian scanning. Nah, di sini ada dua channel 1 dan channel 2.
kita bisa menggunakan salah satu dari channel ini. Kalau kita menggunakan salah satu aja, ya dia seperti ini. Kalau kita menggunakan dua-duanya atau AM dua-duanya itu bisa seperti ini. Untuk caranya ya bisa langsung scanning aja di sini. Swipe rate di 150, swipe rate di 150, lalu kita scanning. Dia bakal bunyinya seperti ini. Ini scanning. Dan scanning ini buat mendapatkan entitas yang ada di sekitar. Jadi dipercaya bahwasannya gelombang elektromagnetik itu atau hantu itu bisa memanipulasi gelombang radio yang ada melalui alat spirit box ini. Apapun yang kita tanyakan, bila mana dia menjawab, berarti kemungkinan besar itu adalah entitas. Karena match gitu ya. Match apa yang kita tanyakan. Nyambung gitu. Nyambung. Kecuali bedanya adalah yang enggak bukan entitas. Kalau kita nanya dijawabnya beda, itu bukan entitas berarti. Oke. Udah berapa lama pakai ini? Aku baru pakai 2 bulan. Oh, 2 bulan. Harganya berapa sih? Ini harganya sekitar 7 juta lebih lah. Oh. Iya. Ya makanya ada yang bilang juga kan ini tuh bohong, settingan. Gimana? Ya kalau dibilang settingan tergantung orangnya, tergantung kegunaannya. Kalau mau disetting pun semua alat pun bisa, Mas. Semua alat bisa dipakai gunain membuat settingan. Tapi kalau saya pribadi, ini adalah real. Saya gunain real tanpa settingan. Gitu. Apapun yang dijawab sama spirit box itu cuma bisa didengar, diperjelas melalui proses editing. Gitu. Pernah nggak pas penelusuran ada yang jawab, halo, kapan nih? Bayar. Bayar. Nggak ada sih, belum pernah. belum. Oke, Bang Ardi, pokoknya Nah. terima kasih banget dan sukses buat penelusurannya. Siap. Dan nanti jangan lupa nih kalau misalkan penelusuran ke tempat villa ini lagi, kasih informasi. Boleh. Oke. Katanya di sini ada apa? Tempat terbengkalai apa? Tempat angker ya? Oh, ada ini. urban legend-nya ya? Iya. Boleh tuh. Boleh kapan-kapan. Nanti kita kolaps. Siap. Terima kasih Bang Ardi. Sama-sama. Oke. Nah, buat Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis atau penelusuran dari Bang Ardi. Dan buat kalian nih, jangan pernah bosan-bosan dan tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu. Jalan Buntu.